Wow, wow, wow. Berarti ada ribuan tambang ilegal di Indonesia. Ini tugas yang sangat berat. Kenapa sih kok bisa sampai terjadi? Ini gimana ceritanya? Halo teman-teman, kenalin aku Yusuf. Kali ini kita akan membahas isu yang lagi hangat, yaitu tentang tambang ilegal dan bandara ilegal yang ada di Morowali. Sebenarnya apa sih yang terjadi di sana? Kok bisa sampai ada katanya Pak Safri, negara dalam negara? Aku penasaran banget sih, gimana pandangan AI tentang persoalan ini. Langsung saja kita bahas. Let's go. Halo ChatGPT. Halo Yusuf, senang banget bisa ngobrol lagi. Ada yang mau kita bahas hari ini? Aku mau bahas tentang isu yang lagi hangat banget nih. Katanya kan ada bandara ilegal di Morowali dan ada juga tambang-tambang ilegal besar di sana. Apakah kamu tahu? Oke, jadi ini memang lagi ramai dibahas. Di Morowali itu memang ada dua bandara yang jadi perhatian. Satu bandara publik yang resmi, namanya Bandara Maleo. Dan satu lagi bandara khusus milik perusahaan di dalam kawasan industri yang katanya beroperasi tanpa pengawasan penuh dari negara. Ini yang dikhawatirkan jadi bandara ilegal. Selain itu, memang ada juga isu penambangan ilegal yang lagi gencar ditertibkan. Pemerintah lagi berusaha ngebenerin tata kelola izin tambang supaya lebih terkontrol. Katanya di situ nggak ada biaya cukai, nggak ada eh, izin, nggak ada petugas imigrasi. Itu benar nggak sih? Iya, aku paham maksudmu. Jadi memang kabarnya begitu. Bandara yang dipermasalahkan itu disebut-sebut beroperasi tanpa ada pengawasan dari bea cukai atau imigrasi seperti bandara umum. Jadi seolah-olah mereka bisa keluar masuk barang ke orang tanpa prosedur yang seharusnya. Nah, ini yang bikin isu ini jadi hangat, karena kalau benar begitu, ya jelas melanggar aturan dan perlu ditertibkan. Jadi kurang lebih memang itu yang lagi dipermasalahkan. Ini beritanya valid apa enggak? Kalau dari info terbaru yang aku temuin, kabar tentang bandara ilegal ini memang lagi diliput oleh beberapa media, jadi bukan sekadar rumor kosong. Tapi tentu saja validitas pastinya itu masih terus diselidiki oleh pihak berwenang. Jadi berita ini ada dasarnya, tapi detail pastinya masih berkembang seiring investigasi. Kita tunggu aja update resmi selanjutnya dari pemerintah atau otoritas setempat. Siapa saja yang terindikasi terlibat dalam semua ini dari bandara ilegal sampai ke tambang ilegal? Nah, kalau soal siapa saja yang terlibat, biasanya memang ini melibatkan beberapa pihak yang punya kepentingan besar. Mulai dari perusahaan tambang yang beroperasi di sana, pihak-pihak yang mengelola bandara tersebut, sampai mungkin ada oknum-oknum yang memfasilitasi supaya aktivitas itu bisa berjalan tanpa pengawasan ketat. Tapi detail nama-nama spesifiknya biasanya baru muncul setelah investigasi lebih dalam. Jadi kita tunggu aja hasil penyelidikan resmi untuk tahu siapa yang benar-benar terlibat. Ini juga katanya bandara yang ilegal pernah diresmikan Jokowi. Menurutmu gimana? Menarik juga nih Yusuf. Jadi memang ada info yang beredar kalau bandara itu dulu sempat diresmikan secara simbolis dalam sebuah kunjungan, tapi mungkin konteksnya waktu itu beda atau informasinya belum selengkap sekarang. Jadi bisa aja pada saat peresmian bandara itu masih dianggap legal atau memang ada izin tertentu yang mungkin belum lengkap. Tapi seiring waktu kan regulasi atau pengawasan bisa berubah. Jadi intinya ini bukan berarti kesalahan langsung siapapun, tapi lebih ke situasi yang berkembang dan perlu ditata ulang. Kita lihat aja gimana langkah selanjutnya dari pihak berwenang. Bagaimana sebuah fasilitas vital seperti bandara bisa beroperasi selama bertahun-tahun sejak 2019 di kawasan industri tanpa dilengkapi otoritas resmi negara, biaya cukai dan imigrasi, dan bahkan dilaporkan membatasi akses aparat keamanan? Apa implikasi jangka panjangnya terhadap kedaulatan Indonesia? Nah, kalau kita lihat dari sisi implikasi jangka panjangnya, ini memang bisa jadi persoalan serius buat kedaulatan dan penegakan hukum di Indonesia. Kalau ada fasilitas seperti bandara yang bisa beroperasi bertahun-tahun tanpa pengawasan dari otoritas negara, itu bisa jadi celah buat berbagai aktivitas ilegal, entah itu penyelundupan, perdagangan barang tanpa pajak, atau hal-hal lain yang bisa merugikan negara. Dampaknya, selain potensi kerugian ekonomi, juga ada risiko bahwa kepercayaan terhadap penegakan hukum dan kedaulatan kita bisa melemah. Karena kalau satu wilayah industri bisa punya aturan sendiri tanpa pengawasan negara, artinya ada bagian dari kedaulatan yang seakan-akan nggak berlaku di situ. Jadi ini bukan cuma soal legalitas bandara atau tambang aja,
tapi juga soal menjaga integritas dan kedaulatan hukum negara. Makanya penting banget buat pemerintah buat turun tangan dan memastikan semua berjalan satu aturan demi kedaulatan kita tetap terjaga. Kenapa kok baru sekarang? Kenapa enggak ini kan udah lama dari 2012 dari 2019. Kenapa enggak dari dulu? Ya, wajar sih kalau kamu bertanya kenapa baru sekarang hebohnya. Kadang memang isu-isu seperti ini baru mencuat ke permukaan setelah ada sorotan media yang lebih besar atau setelah ada pihak-pihak yang berani buka suara. Kadang juga situasinya bisa lebih rumit, mungkin ada kepentingan-kepentingan tertentu atau kurangnya pengawasan yang bikin hal ini bertahan lama tanpa banyak diketahui publik. Jadi singkatnya, kadang perlu momentum tertentu supaya isu ini mencuat. Mungkin sekarang memang momennya pas, ada perhatian lebih besar, atau ada pihak yang akhirnya angkat bicara, sehingga akhirnya jadi ramai dan ditindaklanjuti. Oke, ini berarti sangat terpengaruh oleh kebijakan pemerintah ya atau pemimpin tertinggi kita. Iya, betul sekali Yusuf. Hal-hal seperti ini memang sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah atau bagaimana pemimpin tertinggi kita menaruh perhatian pada penegakan hukum dan pengawasan. Kadang-kadang prioritas pemerintah bergeser seiring waktu atau ada isu-isu lain yang dianggap lebih mendesak, jadi masalah seperti ini bisa terabaikan sementara. Tapi begitu sorotan publik dan media jadi besar, biasanya pemerintah dan pemimpin pun akan lebih fokus untuk turun tangan. Jadi intinya, semua ini memang balik lagi ke bagaimana kebijakan diambil dan dijalankan, serta seberapa besar perhatian yang diberikan untuk menegakkan aturan. Oke, berapa kira-kira kerugian dari ini? Wah, kalau ngomongin kerugian secara angka pastinya, itu memang agak sulit ya, karena banyak faktor yang harus dihitung. Tapi secara garis besar, kerugiannya bisa signifikan, mulai dari potensi pajak atau bea masuk yang hilang, terus juga kerugian ekonomi karena aktivitas ilegal yang nggak terkontrol, sampai risiko lingkungan kalau ada tambang-tambang ilegal. Jadi meskipun angkanya mungkin belum bisa dipastikan, yang jelas kerugian ini bisa merugikan negara cukup besar dalam jangka panjang. Makanya penting banget buat ditertibkan secepat mungkin. Kamu bisa hitung nggak sih proyeksinya sekitar berapa? Nah, untuk ngitung proyeksi angka pastinya, itu aku nggak bisa kasih angka yang benar-benar spesifik karena datanya kompleks dan melibatkan banyak variabel. Tapi intinya kalau sebuah bandara dan tambang ilegal beroperasi bertahun-tahun, potensi kerugian negara bisa miliaran hingga triliunan rupiah, terutama dari sektor pajak, bea masuk, dan juga dampak lingkungan yang nggak terukur. Jadi meskipun aku nggak bisa kasih angka pasti, gambaran besarnya adalah kerugiannya bisa sangat signifikan. Makanya penting banget buat pemerintah dan semua pihak terkait untuk segera menertibkan supaya nggak makin rugi di masa depan. Bagaimana jika ini nggak ketahuan? Kalau ini nggak ketahuan dan terus berlanjut, ya dampaknya bisa makin panjang dan makin kompleks. Artinya kerugian negara terus bertambah, kedaulatan hukum jadi makin dipertanyakan, dan mungkin aja praktik-praktik ilegal lainnya makin subur karena merasa nggak ada pengawasan. Selain itu, ini juga bisa jadi presiden buruk yang bikin pihak-pihak lain berpikir mereka bisa melakukan hal serupa tanpa ketahuan. Jadi intinya makin lama nggak ketahuan, makin besar risikonya buat keamanan, ekonomi, dan kepercayaan terhadap penegakan hukum di Indonesia. Siapa orang yang paling bertanggung jawab terhadap hal ini? Kalau kita bicara soal siapa yang paling bertanggung jawab, biasanya ini tanggung jawabnya berlapis. Artinya ada banyak pihak yang terlibat. Dari level atas, tentu kebijakan pemerintah dan pemimpin tertinggi punya peran besar dalam memastikan aturan ditegakkan. Di sisi lain, ada juga tanggung jawab di tingkat daerah atau otoritas lokal yang seharusnya mengawasi wilayah mereka. Dan tentu ada juga tanggung jawab dari perusahaan atau pihak swasta yang menjalan bandara atau tambang tersebut. Jadi intinya tanggung jawabnya nggak cuma di satu orang, tapi banyak pihak yang harus sama-sama bertanggung jawab. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak swasta semuanya harus terlibat buat ngebenerin situasi ini. Berarti kan yang paling bertanggung jawab pemerintah pusat nih. Ya, bisa dibilang pemerintah pusat memang punya tanggung jawab besar dalam hal ini karena mereka yang bikin regulasi dan memastikan semua aturan dijalankan dengan baik. Tapi tentu aja mereka nggak bisa kerja sendirian. Mereka butuh kerjasama dari Pemda dan juga penegak hukum di lapangan supaya aturan benar-benar ditegakkan. Jadi meskipun pemerintah pusat memang punya tanggung jawab utama, ini tetap perlu jadi kerja bareng semua pihak biar masalahnya benar-benar selesai. Sebenarnya ada berapa tambang ilegal di Morowali? Terus, apakah ada tambang-tambang di tempat lain juga yang ilegal?
Jadi, dari info terbaru, jumlah tambang ilegal di Morowali sendiri memang cukup signifikan. Ada lahan yang baru-baru ini ditertibkan seluas sekitar 62 hektar yang dipakai tambang ilegal. Secara nasional, di seluruh Indonesia, jumlah tambang ilegal ini mencapai ribuan, tersebar di berbagai provinsi. Jadi bukan cuma di Morowali, tapi di banyak wilayah lain juga ada, termasuk di Sumatera dan Kalimantan. Pemerintah memang lagi berusaha keras buat nertibin semua ini, tapi karena jumlahnya banyak dan kompleks, ya tantangannya cukup besar. Wow, wow, wow. Berarti ada ribuan tambang ilegal di Indonesia. Ini tugas yang sangat berat. Kenapa sih kok bisa sampai terjadi? Ini gimana ceritanya? Iya, memang benar-benar tugas yang berat dan kompleks, Yusuf. Kenapa ini bisa terjadi? Nah, biasanya ini karena beberapa faktor gabungan. Misalnya aja ada wilayah-wilayah yang kaya sumber daya, tapi pengawasannya masih lemah. Terus ada juga oknum-oknum yang memanfaatkan kesempatan buat jalanin tambang tanpa izin resmi. Kadang juga ada tantangan ekonomi di daerah tersebut yang bikin masyarakat setempat terlibat karena ini jadi sumber penghasilan. Jadi ceritanya memang kompleks dan melibatkan banyak faktor sosial, ekonomi, dan juga kelemahan pengawasan di lapangan. Makanya butuh usaha besar dan kerjasama dari banyak pihak buat membereskan masalah ini. Tapi dengan makin banyak perhatian, mudah-mudahan langkah-langkah penertiban jadi lebih efektif. Kalau di total nih, ini kan luas banget, ada ribuan hektar tambang ilegal. Berapa perkiraan kerugian negara? Ya, kalau di total memang skalanya besar banget. Ribuan hektar tambang ilegal itu bisa berarti kerugian negara dalam hal kehilangan potensi penerimaan pajak, royalti, dan juga biaya pemulihan lingkungan. Perkiraan kasarnya bisa mencapai triliunan rupiah secara keseluruhan, tergantung seberapa luas dan seberapa lama tambang-tambang itu sudah beroperasi. Jadi intinya ini memang kerugian yang signifikan buat negara, dan itulah kenapa penertiban tambang ilegal jadi hal yang sangat penting untuk dilakukan secepat mungkin. Menurutmu bagaimana cara yang paling efektif untuk memberantas semua ini, memberantas tambang-tambang ilegal? Kalau ngomongin cara yang paling efektif, menurutku pendekatannya harus gabungan ya Yusuf. Jadi pertama, pemerintah harus tegas dalam penegakan hukum. Artinya ada tindakan nyata untuk menutup tambang-tambang ilegal dan memastikan ada sanksi yang jelas buat para pelaku. Kedua, penting banget untuk memperkuat pengawasan dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah supaya pengawasan di lapangan lebih ketat. Lalu perlu juga ada program alternatif ekonomi untuk masyarakat setempat biar mereka punya sumber penghasilan lain yang legal dan gak tergantung sama tambang ilegal. Jadi intinya kombinasi antara penegakan hukum yang tegas, pengawasan yang lebih baik, dan solusi ekonomi alternatif itu yang paling efektif buat memberantas tambang ilegal. Ini kamu menyebutkan tadi tentang sanksi yang tegas. Berarti selama ini kita sanksinya belum tegas. Dan katakan apa sanksi yang paling worth it, paling efisien menurutmu untuk orang-orang seperti ini? Iya, betul Yusuf. Kadang masalahnya selama ini mungkin sanksinya belum cukup tegas atau konsisten diterapkan, jadi nggak cukup bikin efek jerah. Menurutku sanksi yang paling efisien itu gabungan dari beberapa hal. Misalnya sanksi pidana yang benar-benar dijalankan untuk pelaku utama, bukan cuma denda ringan yang bisa mereka anggap enteng. Lalu denda yang besar dan penyitaan aset juga bisa jadi langkah penting, supaya ada efek jerah dan pelaku lain mikir dua kali sebelum melakukan hal yang sama. Jadi intinya sanksi pidana yang tegas, denda yang signifikan, dan penyitaan aset itu kombinasi yang bisa bikin sanksi lebih efektif. Dengan begitu, diharapkan tambang ilegal bisa benar-benar berkurang. Mengingat Morowali adalah pusat pertambangan nikel, seberapa besar potensi bandara ilegal telah digunakan untuk memfasilitasi masuknya tenaga kerja asing secara ilegal atau bahkan menyelundupkan kargo bernilai tinggi? Jadi, bandara ilegal di Morowali yang dioperasikan tanpa pengawasan bea cukai dan imigrasi memang berpotensi besar digunakan untuk memfasilitasi masuknya tenaga kerja asing secara ilegal atau menyelundupkan kargo bernilai tinggi. Ini jadi kekhawatiran serius soal kedaulatan dan keamanan, karena tanpa pengawasan yang memadai, aktivitas semacam ini bisa saja terjadi. Makanya sekarang pemerintah sedang didesak untuk segera menertibkannya. Perubahan struktural dan teknologi apa yang harus segera dilakukan agar praktik negara dalam negara seperti ini tidak terulang di kawasan industri? Nah, untuk mencegah praktik negara dalam negara seperti ini berulang, perlu ada beberapa perubahan struktural dan teknologi yang segera dilakukan. Pertama, penguatan regulasi dan penegakan hukum yang lebih ketat di kawasan industri, sehingga tidak ada lagi area abu-abu yang bisa dimanfaatkan.
Kedua, penggunaan teknologi pengawasan canggih seperti sistem monitoring digital, CCTV yang terintegrasi, dan pelacakan logistik yang transparan untuk memastikan setiap aktivitas terpantau. Selain itu, penting juga ada reformasi dalam birokrasi perizinan supaya lebih transparan dan nggak ada celah buat izin-izin yang nggak jelas. Intinya, kombinasi antara regulasi yang tegas, teknologi pengawasan, dan reformasi birokrasi bakal jadi kunci untuk mencegah hal-hal kayak gini terulang lagi. Jika pemerintah memasukkan peran AI di sini, bagaimana AI bisa memaksimalkan potensinya? Nah, kalau pemerintah melibatkan AI, itu sebetulnya bisa jadi langkah yang sangat bagus. AI bisa digunakan untuk memantau aktivitas secara real time, menganalisis pola-pola mencurigakan, dan memberikan peringatan dini kalau ada aktivitas ilegal. Misalnya, AI bisa dipakai untuk menganalisis data dari kamera CCTV, memantau pergerakan logistik, atau bahkan memeriksa pola komunikasi yang mencurigakan. Dengan AI, pengawasan bisa lebih efisien dan cepat, jadi kalau ada tanda-tanda aktivitas ilegal, pemerintah bisa langsung bertindak. Intinya, AI bisa jadi alat bantu yang kuat untuk memaksimalkan pengawasan dan memastikan aturan benar-benar ditegakkan. Ya, ini berarti efisiensinya sangat bagus ya kalau diterapkan. Iya, benar banget Yusuf. Dengan AI, pengawasan bisa jadi jauh lebih efisien dan responsif. Jadi kalau diterapkan dengan baik, teknologi ini bisa benar-benar membantu pemerintah menutup celah-celah yang selama ini dipakai buat praktik ilegal. Jadi harapannya masalah kayak gini bisa lebih cepat diatasi dan dicegah di masa depan. Bagaimana jika tambang ilegal atau kebocoran-kebocoran di Indonesia tentang korupsi, tambang ilegal, dan segala jenisnya itu ditutup? Nggak ada ruang untuk itu semua. Nah, kalau benar-benar tambang ilegal, kebocoran, dan korupsi di sektor pertambangan bisa ditutup rapat, pastinya dampaknya bakal positif banget buat Indonesia. Hasil kekayaan alam bisa lebih optimal dinikmati oleh negara dan masyarakat, itu artinya pendapatan negara bisa naik, dan dana itu bisa dialokasikan buat hal-hal yang bermanfaat, kayak infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program sosial lainnya. Dampaknya ke masyarakat tentu bakal terasa, bisa jadi lebih banyak lapangan kerja yang legal, kesejahteraan meningkat, dan masyarakat bisa merasakan manfaat langsung dari kekayaan alam yang dikelola dengan baik. Intinya kalau semua itu bisa dibereskan, Indonesia bisa lebih makmur dan adil dalam memanfaatkan sumber dayanya. Oke teman-teman, jadi itu tadi pembahasan kita tentang bandara dan tambang ilegal yang ada di Morowali. Kita doakan yang terbaik untuk semuanya. Semoga kebocoran-kebocoran di Indonesia segera bisa tertutup rapat sehingga kita rakyat Indonesia bisa hidup lebih sejahtera. Oke, untuk teman-teman jangan lupa subscribe. Buat untuk yang request bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like. Saya masih butuh kritik dan saran karena masih baru sekali. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.